Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi makalah kami dari kinetika dan mekanisme reaksi kelompok 7. Next. Bisa di next. Lanjut ke slide berikutnya. Oke. Judulnya adalah kinetika reaksi transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel dengan katalis CaO. Berikut kelompok anggota kami, yaitu ada Miska Yuna Fajri, ada Alivia Azhar, ada Nikma Cinta Putri, ada Nisa Jahwa Faradila, Fatih Rahman Ismail, Indah Purnama, Maulidina Imas Ingka Dijaya, Novali Ahmad Fauji, Win Hanafia Fadila, saya sendiri, Abdurrahman Isat Bayhaki, dan ada Muhammad Rizky Prasetyo. Next. Berikut topik bahasan yang akan kami bahas, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi makalah, hasil dan pembahasan, penutup, dan terakhir ada daftar pustaka. Next. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan untuk para pemateri untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai latar belakang. Dapat diketahui bahwa negara kita Indonesia hingga saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai energi utama di sebagian besar industri. Bahan bakar fosil ini sendiri lambat laun tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. Indonesia memiliki peluang untuk eksploitasi sumber daya alam yang sangat potensial sebagai bahan bakar alternatif. Mengingat Indonesia memiliki beragam sumber energi alternatif terbarukan, salah satunya yaitu biodiesel. Proses transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel telah diteliti dari berbagai bahan minyak nabati, yaitu berasal dari minyak kedelai dan minyak sawit. Pada proses penghasilan biodiesel yang efisien diperlukan suatu mekanisme reaksi disertai penggunaan katalis basa heterogen. Eksperimen mengenai penentuan mekanisme reaksi yang bersifat dugaan postulat merupakan percobaan yang rumit, terlebih lagi jika dilaksanakan pada kondisi katalis yang tergolong heterogen. Oleh karena itu, dalam makalah ini, penulis tertarik untuk memaparkan hasil review suatu penelitian kinetik reaksi yang dikaitkan dengan materi mekanisme reaksi dan katalis. Next. Saya Nikma Cinta Putri akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana penjelasan mekanisme reaksi dan penggunaan katalis yang digunakan dalam pembuatan biodiesel dari transesterifikasi minyak kedelai. Dari perumusan masalah tersebut, penulis dalam makalah ini akan membatasi hal-hal yang diidentifikasi sebagai berikut. 1. Bagaimana mekanisme katalis dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. 2. Bagaimana menentukan mekanisme reaksi dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. 3. Apakah transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel tergolong reaksi dasar atau reaksi kompleks. 4. Bagaimana menentukan laju reaksi dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya Abdurrahman Isat Bayhaki akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, di mana yang pertama mekanisme reaksi. Terdapat dua macam mekanisme reaksi biomolekuler, yaitu dari Rahayu dan Imam tahun 1995, yaitu mekanisme Langmuir-Huisselnoot, di mana kedua reaksi terabsorpsi di permukaan, setelah itu baru terjadi reaksi menghasilkan produk. Dan mekanisme Langmuir-Riedel, di mana penemunya adalah Riedel, menjelaskan bahwa salah satu reaksi terabsorpsi di permukaan, di mana reaksi lain membentur reaksi di permukaan tersebut sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan produk. Lalu ada yang disebut dengan reaksi katalis heterogen, di mana menurut Slamet 2015, katalis hanya mengubah laju reaksi, bukan keseimbangan, sehingga katalis heterogen adalah proses katalis yang melibatkan lebih dari satu fase, yang biasanya fase katalis berupa zat padat, menurut Naven Kumar tahun 2019. Kemudian pada transesterifikasi minyak kedelai yang dikatalis oleh kalsium oksida, di mana ketika CaO, MgO, dan SRO digunakan untuk transesterifikasi minyak kedelai, aktivitas katalisnya adalah sebagai berikut, di mana MgO lebih kecil dari CaO, kemudian lebih kecil juga dari SRO, di mana ini menurut Kouju tahun 2010. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Saya Win Hanifia Fadila akan melanjutkan.
Kemudian ada tahapan reaksi katalitik. Ada beberapa tahapan reaksi katalitik menurut Vogler tahun 2016. Yang pertama yaitu transfer massa atau difusi reaktan. Bulk yaitu permukaan eternal pelet katalis. Yang kedua yaitu difusi reaktan mulut pori. Itu permukaan internal katalis melalui pori. Yang ketiga yaitu adsorpsi reaktan di permukaan katalis. Yang keempat yaitu reaksi pada permukaan katalis. Yang kelima desorpsi produk contoh spesies B dari permukaan katalis. Yang keenam yaitu difusi produk dari permukaan internal pelet menuju mulut pori pada permukaan eksternal katalis, transfer massa produk dari permukaan eksternal ke fasa bulk. Kemudian ada kimia komputasi menurut Cutilas Lozano dan Gimnes tahun 2013, kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya. Permodelan kimia komputasi ini dapat membantu para kimiawan untuk mendesain awal proses reaksi sintesis, 2. Mempelajari dan menjelajahi mekanisme reaksi, 3. Melakukan simulasi reaksi dalam komputer, dan yang terakhir yaitu menentukan sifat-sifat dari molekul reaksi maupun produk yang dihasilkan. Hal tersebut dapat memudahkan para kimiawan tidak perlu melakukan trial and error dalam mencari reaksi dan pelarut yang efektif serta efisien untuk mensintesis senyawa yang kita inginkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan sekilas mengenai metodologi makalah kami ini. Next. Jadi jenis data dari makalah ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dan itu merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk e-book atau dokumentasi yang biasanya dalam bentuk jurnal dan web yang terpercaya. Next. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, jadi dalam makalah ini yaitu yang dipakai data sekunder yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jadi metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan. Kemudian metode analisis data. Metode analisis data yang dipakai makalah ini yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan parameter statistik tidak digunakan dalam menganalisa data yang ada dalam pendekatan secara kualitatif ini. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kelompok kami berdasarkan jurnal yang penulis jadikan acuan, diketahui bahwa sebelum menentukan kinetika waktu dilakukan pembuatan dan karakterisasi katalis CaO. Selanjutnya dilakukan pengujian katalis untuk reaksi esterifikasi dengan katalis CaO, di mana cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Pertama, minyak kedelai, metanol, dan katalis CaO dimasukkan ke dalam labu HR3. Kedua, larutan dipanaskan sampai suhu stabil pada 60 derajat Celcius. Diaduk selama 3 jam. Ketiga, produk didinginkan dan dipisahkan pada corong pemisah, kemudian didiamkan semalam hingga terbentuk 3-4 lapisan. Keempat, fatty acid methyl ester atau FEM diuji dengan kromatografi gas spektrometri massa atau BCMS. Next. Berikut pengujian kinetika reaksi untuk memperoleh model persamaan reaksi, yaitu 3 cara. Yang pertama, analisis ketergantungan perubahan laju reaksi terhadap perubahan perbandingan masing-masing reaktan. Yang kedua, prediksi mekanisme reaksi yang sesuai dengan data eksperimen. Ketiga, perumusan persamaan akhir kecepatan reaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. Ya, jadi pada jurnal yang kami bahas, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Pratikdo dan Istadi tahun 2019, diketahui bahwa reaktan yang digunakan yaitu minyak kedelai
atau trigliserida dan metanol. Kedua reaktan tersebut bereaksi melewati katalis padat CaO, menghasilkan biodiesel, metil ester, dan gliserol menurut persamaan berikut. Jadi trigliserida bereaksi dengan metanol menghasilkan 3 metil ester dan gliserol. Reaksi tersebut tergolong reaksi kompleks atau reaksi non-elementer karena laju reaksinya tidak dapat diturunkan langsung dari persamaan stoikiometrinya. Reaksi ini dari segi molekularitas tergolong bimolekuler. Dalam hukum laju keseluruhan dari reaksi kompleks ini, maka bimolekuler tidak sama dengan orde 1, 2, dan 3. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai penentuan mekanisme reaksi dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. Di mana di sini kita menampilkan data. Ada 2 data. Di sini datanya bisa dilihat. Yang pertama kita bisa lihat rasio molar itu ada digabungkan dengan A dan B dengan 7 sampel ya. Artinya di sini bisa dijelaskan bahwa menurut Vogler, data ketergantungan laju reaksi terhadap konsentrasi reaktan metanol atau CB pada konsentrasi trigliserida atau Ca relatif konstan. Namun diketahui bahwa terjadi kecepatan reaksi juga menurun. Penurunan kecepatan reaksi tersebut itu diakibatkan oleh menurunnya konsentrasi metanol yang dimana menunjukkan bahwa metanol terabsorpsi pada permukaan katalis pada saat reaksi berlangsung begitu. Kemudian dengan tabel kedua bisa kita lihat di mana perlakuan yang sama dilakukan untuk mengetahui kecenderungan hasil pada berbagai variasi konsentrasi trigliserida pada konsentrasi metanol yang relatif konstan. Namun dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa metanol terabsorpsi dan trigliserida tidak terabsorpsi di permukaan katalis. Hal ini menunjukkan mekanisme Eller-Riedel. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mekanisme reaksi permukaan yang mungkin terjadi untuk tipe 1 di mana fase cair bereaksi dengan B terabsorpsi sehingga menjadi C terabsorpsi dan D fase cair. Nah, bagaimana dengan tipe kedua itu bisa dilihat ada keterbalikan. Fase cair kemudian bereaksi dengan B terabsorpsi menghasilkan C fase cair dan D terabsorpsi. Maka model kinetika reaksi katalitiknya dapat disusun sebagai berikut, yaitu di mana reaksi tipe pertama A bereaksi dengan B yang dimana terikat oleh katalis S. Sehingga C berikatan dengan katalis S dan D. Untuk reaksi tipe kedua, di mana A bereaksi dengan B yang terikat dengan katalis S, jadi C dan D berikatan dengan katalis S. Intermediat tergolong jenis intermediate berupa radikal bebas yang relatif stabil seperti metanol, di mana mekanisme reaksi rantai menghasilkan intermediate berupa radikal bebas. Contohnya yaitu postulasi, inisiasi, dan terminasi. Bisa kita lihat bahwa A menjadi A keterikatan, kemudian A keterikatan plus B sehingga menjadi C dan plus B keterikatan. Lalu propagasi yang kedua itu di mana A bereaksi dengan B keterikatan sehingga menjadi C plus A keterikatan. Nah, berdasarkan
Berdasarkan bentuk kimia dari zat intermediate tersebut, maka intermediate tersebut tergolong intermediate yang berupa radikal bebas yang relatif stabil seperti metanol. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada penentuan mekanisme katalis dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. Di sini ada reaksi untuk trigliserida ditambah metanol menjadi biodiesel dan gliserol. Reaksi yang terjadi seperti ditunjukkan gambar merupakan reaksi proses transesterifikasi dengan metanol atau yang disebut juga dengan proses metanolisis. Katalis CaO berupa zat padat yang mudah dipreparasi sehingga fase padat ini berubah dengan fase cair pada reaktan atau metanol dalam reaksi yang dikatalisasinya. Katalis CaO menyediakan suatu permukaan di mana reaktan atau substrat untuk sementara terjerap. Ikatan dalam substrat menjadi lemah, sehingga memadai terbentuknya produk baru. Ikatan pada produk dan katalis lebih lemah sehingga akhirnya terlepas. Selanjutnya di sini ada tahapan reaksi transesterifikasi minyak kedelai yaitu A menjadi biodiesel yaitu C pada katalis padat CaO atau S. Di sini tahapan reaksinya A ditambah S menjadi A terikat dengan katalis S. B ditambah A terikat dengan katalis padat CaO menjadi A terikat dengan katalis dan terikat dengan B. Selanjutnya di sini ada A terikat dengan S terikat dengan B menjadi C ditambah S. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penentuan laju reaksi dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel. Nah, penentuannya ini berdasarkan pendekatan dari kesetimbangan. Ada beberapa di dalam tabel yang sudah kami rangkum dari jurnal yang sebelumnya kami jadikan acuan, didapatkan bahwa ada dua reaksi tipe yang dijelaskan oleh rekan saya. Reaksi tipe 1 itu ketika metanolnya terikat dengan permukaan katalis, kemudian produknya itu C-nya. C-nya itu yang malah terikat dengan permukaan katalis. Sedangkan reaksi tipe 2, produknya itu yang terikat dengan katalis itu yaitu D. Kalau C itu kan tadi udah dijelaskan oleh rekan saya itu apa. Nah, terus ada 3 macam kecepatan reaksinya. Kalau untuk katalis heterogen itu kan dia reaksinya lebih rumit dibandingkan katalis homogen. Karena dia mekanismenya itu menyangkut adsorpsi, desorpsi, dan ada reaksi permukaan di katalisnya sendiri. Nah, katalis ini kan CaO. Kalau untuk misalnya reaksi tipe 1, reaksi tipe 1 ini, mohon maaf, untuk adsorpsi seharusnya konstanta kesetimbangannya itu ada dibedain untuk adsorpsi dengan desorpsi, jadi tidak sama nilai konstanta B dan pada adsorpsi dengan yang desorpsi. Jadi kalau untuk kecepatan reaksi pada adsorpsi B pada permukaan S itu konstanta kecepatan adsorpsi B-nya itu yang K ini. Kemudian untuk desorpsi itu konstanta kesetimbangan desorpsi, misalnya pada KC itu. Nanti kemudian reaksi tipe 2 juga didapatkan seperti ini hasil perumusannya. Baik, selanjutnya saja. Next. Nah, berdasarkan hasil kayak membuat grafik linier itu menggunakan aplikasi Polymer, diperoleh nilai konstanta kesetimbangan KS-nya pada katalisnya yaitu 4,79 dan pada reaktan B 0,724 dan pada produk C yaitu 2,4342 dengan nilai regresinya itu 0,8835. Nah, nilai ini mendekati 1 dibandingkan yang lain-lainnya itu agak jauh. Nah, sehingga hasil analisis kesesuaian antara data eksperimen dengan model persamaan kecepatan reaksi yang mungkin dipakai untuk aplikasi perancangan reaktor nanti seperti dilihat dalam slide pada tipe reaksi 1, pada reaksi permukaan katalis pada tipe reaksi 1 yang sebelumnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sehingga nanti aplikasinya itu ke perancangan reaktor, hubungan antara konversi trigliserida menjadi biodiesel dengan kebutuhan berat katalis dan volume reaktor yang diperlukan bisa diprediksi.
Baik, selanjutnya. Nah, persamaan yang tadi sebelumnya didapat itu, yang bagus regresinya, digunakan untuk perhitungan berat katalis yang dibutuhkan pada desain reaktor skala industri. Reaktor fluidized CSTR, Continuous Flow Stirred Tank Reactor, saat keadaan steady. Steady itu pada saat akumulasinya diasumsikan 0. Nah, bisa dilihat in, out itu saat masuk itu kan reaktan itu A tambah B, terus ada S-nya, katalisnya, dikurangi saat outputnya yaitu C dan D, kemudian generation-nya nanti ini kayak main konversi satuan gitu, biar bagaimana didapat satuannya itu berupa W. W itu adalah gram cat, yaitu bobot dari katalisnya, CaO. Nah, nanti kalau udah dapat, ini mengacu pada tabel yang dijelaskan oleh rekan saya pada saat trigliseridanya disetting konstan, metanolnya dirubah konsentrasinya. Terus dipakai rumus yang tadi laju reaksinya didapat, tabel berikutnya, bobotnya misalnya ini 7,46. Nah, volume reaktornya itu kita mengacu pada rumus bulk density-nya atau massa jenis dari bulk-nya dalam bentuk fase bulk 0,5 gram per mili. Nah, nanti dari 0,5 gram per mili ini tinggal dikali sama bobotnya itu, bobot katalis, nanti didapat volume reaktornya. Jadi kita nanti tahu laju alir volume reaktor saat nanti pengaplikasiannya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ya, bab selanjutnya yaitu adalah bab 5 tentang penutup. Next. Kesimpulan dari hasil penelitian jurnalnya kami presentasikan adalah yang pertama, transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel tergolong reaksi kompleks karena laju reaksinya tidak dapat diturunkan langsung dari persamaan stoikiometrinya. Yang kedua, dugaan mekanisme reaksi dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel yaitu mekanisme Ehlers-Danlos, yaitu hanya basa dengan rumus struktur ROH yang terabsorpsi di permukaan katalis CaO yang bereaksi dengan trigliserida, yaitu minyak kedelainya, membentuk biodiesel. Lalu yang ketiga, CaO tergolong dalam katalis heterogen yang lebih mudah dalam pemisahan dan pemurnian produk biodiesel sehingga dapat mengurangi biaya produksi biodiesel dan dapat digunakan kembali serta ramah lingkungan. Lalu yang keempat, persamaan laju reaksi dari transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel dengan katalis CaO menggunakan mode reaksi permukaan katalis tipe 1 yang rumusnya sebagai berikut, yaitu min Ra sama dengan yang bisa teman-teman lihat di slide. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang kami ambil, ya. Teman-teman semua bisa melihat. Dan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk para pemateri. Sekian dari penyampaian pemaparan kelompok 7 tentang kinetika reaksi transesterifikasi minyak kedelai menjadi biodiesel dengan katalis CaO. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.